Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di episode terbaru. Silakan duduk. Ini pertama kalinya guys. Kita kemarin-kemarin kita kedatangan banyak musisi-musisi ekstrim. Sekarang kita udah sama Kotsu. Ya Kotsu Mas ya. Kojitsu. Kojitsu. Iya. Berarti awakmu salah. Lanjut. Aku WA aku Kotsu. K-O-J. Enggak, emang tulisan dulu. Emang Oh, iya, tulisan dulu. Kojitsu. KOJ. mungkin kebanyakan Kojitsu. Bacanya Kojitsu. Bacanya Kojitsu ada Oh, iya, tapi nggak tahu. komunitas Jepang Surabaya. Latin ya? T-nya itu ya Kan komunitas Jepang-Jepang aja. Jepang-Jepang Oh, itu. ada. Jepang aja. Surabaya TSU. TSU. Surabaya. TSU. Oh, Surabaya. Alainya arek zaman biyen lah. Surabaya. Komunitas Jepang-Jepangan secara umum Ya. apa musik toh apa ya apa Mas? Kalau dulu waktu awal dibentuk itu kita campur sih Mas. Tahun berapa itu Mas? 2004. 2004. Iya. Anjir, 2004 anjir. 2004 itu Kojitsu terbentuk itu dari festival band memang festival band Awalnya memang festival band. yang dibikin dari UNESA JPC namanya Oh, Japan Pop Culture. iya. Itu ada festival bandnya terus teman-teman di sana itu teman-teman yang manggung di festival band itu ngerasa kayak seru kalau dibikin komunitas nah, dari situ. Oh, Baru supaya tuh bisa continue juga. ya dari situ ide-ide ya muncul waktu tahun-tahun itu tuh ada yang suka ilustrator atau gambar anime ya Bikin short movie. short movie Juga tahun-tahun itu. cosplay juga muncul Berarti luas banget ya. Pokoknya intinya yang berhubungan dengan Jepang. budaya Jepang. awalnya ya Awalnya pop culture Jepang. Berarti itu kan awalnya. Berarti saya Iya. apa? Semakin kesini ya yang lebih aktif di Kojitsu ini juga cuma band-bandannya. iya Oh, Karena gini ya, semakin tahun anak-anak dari komunitas kan banyak kan. Ada pecinta anime sendiri, jadi cosplayer Jadi sendiri. akhirnya bisa. Jadi kan jadi kebentuk komunitas-komunitas lain gitu loh. Oh, jadi akhirnya lahir komunitas kecil-kecil yang Iya. spesifik. iya Cosplay toh. Iya, Iya. kayak gitu. Jadi dari komunitas besar tuh ada sub-subnya gitu loh istilahnya itu. Oh, Ada sub-subnya. alah. Jadi dari Kojitsu ada cosplay, dari Kojitsu ada yang suka itu olahraganya bela dirinya Jepang atau apa segala macam. Jadi banyak subnya gitu. Jadi saiki fokusnya ke musisi ya. Musisi. Sekarang ini Fokusnya Kojitsu ini musisinya. Musisi Jepang. Entah itu penyanyi atau band, pokoknya selama dia bermusik. 2004 anjir. Itu saya nyambung Mas sampai senior-senior masih mas yang pertama itu. Masih ada yang main juga. masih main ya Masih main. Masih main, masih ada yang main. Saya ini member aktif tertua umur di Aduh. umur 52 50 Mas kan. mas Ganda Mas Ganda itu 52. ya bandnya Otaku namanya Oh, aku pernah dengar otak. Ya. Otak deh. kemarin main kan di acara Japan Musik nih Wah, 52. 52 Semangat 52. sampai muridnya juga masuk Kojitsu Masih juga Kojitsu. gitu. Apa muridnya? Muridnya Mas Gando itu juga masuk Oh, dia guru gitu kan. dia ngajar drum juga Oh, dia alah. drummer Kalau itu kan tertua, usia 52. Kalau termuda, termuda mungkin yang lahiran tahun 2004 ya 2004 2003 gitu ada 20-an lah. ya seumuran sama komunitasnya gitu kan komunitasnya lahir dia lahir juga Kojitsu ini gaji, bro. Lahiran 2004. Wah, kita ini Genzi sebenarnya iya. Wih, berarti dari 2004 sampai 2024 nih 20 Ya, tahun. 20 tahun Berarti masuk 21 Itu menurutku bukan sesuatu yang gampang sih. Maksudnya kalian selama 20 tahun itu berarti kan pasti ada struktur organisasi nih Mas Yo. Komunitas kalian atau ngalir aja? ngalir aja sih mas kayaknya Nah, gitu. Tapi tetap kita punya ada ketua. Nah, Ada progres juga. Cuma strukturnya nggak serumit itu. mungkin kita bikin struktur ketika kita mau bikin acara ikonik Kegiatan. kan Oh, dari struktur panitia. Iya. Di situ ya. Oh, iya. Kojitsu ini kegiatannya apa sih Mas? kalau Kojitsu di tahun ini ya mas ya kalau tahun ini sendiri itu ada agenda itu satu Japan Music Night itu isinya Japan Music Night. ya itu isinya gigs ya buat teman-teman band-band yang
terdata kita gitu. Jadi kita bikinin gigs komunitas gitu. gigs komunitas. Jadi kayak gigs buat band Jepangan gitu. Tapi ini berarti acara musik aja. Acara musik Iya, live. live musik. Terus juga ada namanya Asobu ya. Ya, Asobu Podcast gitu. ada itu nanti podcast. podcastnya. Podcast. Asik Asobu ngobrol bahasa Jepang. musik. Aslinya Asobu Asik. itu bermain dari kata bahasa Jepang. Oh, Termasuk disingkatan juga. oh alah. Asik. Plesetan dari asik Asik ngobrol. ngobrol musik. Asik ngobrol Asik musik. ngobrol musik. Itu podcast kalian yang mau jalan ini. Iya, Oh, bahasanya ya musik-musik Jepang itu tadi yang kayak kita obrol. Oh, alah. Play. Iya. Ya sebenarnya kan kegiatan-kegiatan ini juga kemarin sempat kita diundang untuk membicarakan keresahan. Kenapa band-band Jepang sekarang itu turun gitu nggak seperti dulu. Nah, itu jadi itu kita ingin mensiasati menjawab itu gimana sih. Jadi kita Oh. bikinkan untuk gigs anak-anak yang band-band yang ada di Gojek itu kita. Aku tuh soalnya juga sebenarnya aku tuh cukup tertarik dengan budaya Jepang yo. Cuman ngertiku yo mek. Mas biasa ngirim link. Iya sih. Aku ngerti ki genre ini senengane tentakel, Mas. Anjing. Aku gak Ya tapi apa namanya? Aku tuh nggak pernah ngerti bahwa ada komunitasnya dan ternyata sebesar itu bahkan dari 2004 ya. Setua itu. Musik pun aku ngertinya itu aku ngerti musik Jepang itu toko anime sih pasti. Betul. Pasti, Ya, pasti. toko anime. Berangkat ya dari situ. Ya. Konsumsi kita sejak kecil dari Iya. hari Minggu. Benar, Ya, benar. Indosiar ya. Indonesia RCTI. Ya jadi Ya. Space Tune ya. TV7. TV7. Wah, jangan ya. Iya, ono kan. Aku cuma tahu Indonesia, kalau itu RCTI juga. RCTI ada juga. Sore Sampai itu CTV. Space Tune juga. Ya, ini gua Gue pikir Doraemon nanti RCTI. Doraemon. Ya, ya. Sincanan. Iya nih kalau TV7 itu aku seelek Yu Hakusho. Ya. Oh iya. Yu Hakusho. Iya. Masih sampai hari ini juga masih ada banyak yang bawain lagu-lagu. Oh iya? Banyak masih. Lagu sing memorable banget iku yo, lek nang aku iku yo. Ya pas ini kan Dragon Ball. Dragon Ya. Ball. Sensei ya. Sensei. Lah bisa jebau mati. Ambek iki lho. Inuyasha. Lagune yo Inuyasha. Inuyasha. Yo, Inuyasha. terus ambek iki lho. Naruto. Lek Naruto aku wis Kakean mbak ini. enggak, aku wis ketuaan pas ono Naruto. Iki apa jenenge? Lagu Digimon pas Evolution gitu lho. Oh iya. Apa jenenge? Braveheart. Ya, ini setelahnya. Iku aku baru ngerti. Pisan lek iku ternyata song gitar. Iya. Aku baru ngerti biar pas tak kira iku apa keyboard ta apa ngono pas delok. Wih, sound gitar ternyata iku. Nah itu loh mas, ngomong Jepang itu. Jadi untuk soundtrack sebuah film untuk anak-anak seserius itu kan? Iya, benar. Seserius itu kalau. Musik Jepang itu yang aku tahu akhirnya yang aku tahu itu musik Jepang cuman Japanese rock. Waktu itu yang pertama kali aku ngerti pasti Laruku lah. Ya. Lark and Seal. Terus One Ok Rock. One Ok Rock. Aku malah ngerti nih baru belakangan iki. Aku mbiyen iku ngerti nih iki, Mas. Ancafe. Oh ya, Ati kawe anjir iku aku loro ati anjir. Sumpah, Mas. kita di sini. Iya. Mas Lana. Oh, total anak anjir. Padahal wahyu loh. Ayo mas, nah itu. Biar aku Terus stress ya. iya, biar aku kagum karena ono gitaris rock. Iya. Cewek. Iya, wis. Anjir, amazing ya. Saya ono masing tuh teman pakai. Oh iya. Oh ya sekarang kalau Belakang layar ya. cewek bener. Ya, benar. Wah. Belakang layar itu. Surabaya akeh. Oh, Surabaya. Oh, luar. Luar. Oh, Jepang Luar, ya. asli. Cuma itu asli kan. Oh, iya. Asli. Saya sampai nggak kecil mana. Ternyata semua. Satu band cewek semua. Dan memang dibungkus dengan dia itu wajib bisa main band dengan bagus gitu. Speed metal bahkan. Metal. Speed metal. Speed metal. Nah, ini aku nggak ngerti lah. Ternyata musik ekstrim di Jepang itu juga apa namanya macam-macam dan aneh-aneh. Nah, aku ngerti nggak banyak sih sebenarnya yang aku ngerti. Aku ngerti ini cuma Maximum the Hormone, Bloodstained Child, Coltrane, Ya, gitu. Dan ternyata ono black metal pisan Ada aja black metalnya juga. di Kojitsu sendiri.
Oh no Mas, sing kok ngono-ngono. Ada kita, ada. Oh iya dah. Iya. Oh Mas band-band sing ekstrim-ekstrim. Ya ekstrim itu dulu ada. Dulu sempat ada Ada. dulu, Dulu tapi sempat ada. sekarang udah Nggak ada. Aktif orangnya aja. Oh, Bisa. oh iki. Ya, Ini dulu tuh namanya tuh Altar of Fox. Altar of Fox. Terus abis Altar itu of Fox. Altar of Ah. Fox. Ubah. Ubah Iya. ya. Jadi Altar of Fox itu adalah band yang dulu ngiringi baby metal Surabaya. Heeh. Jadi kan ada baby metal. Dulu itu kan sekarang baby metal dikenal dengan jazznya aja ya. Ya, Ya, heeh. dulu itu ada Punya bandnya. band sendiri dulu. Jadi persis kayak originalnya baby metal kan diiringi sama kami band. Iya. Kami band yang pakai kaos putih-putih. Nah, itu dulu Altar of Fox nama bandnya. Oh, itu bandmu. Iya, bandku. Dan sekarang ganti jadi Retraction. Oh. Ya. Retraction emang lo Jepang-Jepangan nih. Sebelumnya Sebelumnya. jadi dulu tuh Altar of Fox kan masih sama band metal. Ya. Nah, setelah itu udah agak lama wes akhirnya band metal bisa sendiri dan sisanya Altar of Fox. Of Itu Fox. Altar of Fox itu masih aktif. Jadi kayak masih ganti-ganti vokalis tapi dan itu tetap bawain lagu keras kayak Rise of the North Star. Nah, Oh iya, Rise of the North Star. Iya, Terus terus habis mari ngono kayak ngover OST anime tapi dikasih digawe hardcore. hardcore. Oh, di aransemen ulang. Ya, Di sebenarnya aransemen ulang kayak gitu. hardcore. Terus setelah itu ngerasa apa ya kayak ketertarikan orang-orang nang band keras iki kayak berkurang ngono apalagi di skena Jepangan kan akhirnya misah Misah. gawe apa branding anyar Oh. gawe jeneng anyar akhirnya iku dadi Retraction. Ya. Oh, wah. Dan salah satu vokalisnya dia merupakan dulunya fansnya Altar of Fox. Aku mbiyen ngefans sampe Altar of Fox soalnya aku dulu juga kayak seneng banget loh mas Wah, aku metal. aku sih kok delok teko ngenean. Kok? Jadi aku dulu tuh kan seneng sama Altar of Fox itu karena mereka mainin lagunya baby metal ya ngiringin lagu baby metal terus akhirnya yus aku ngikutin terus karena aku follow IG terus mari ngono aku kepo kan ambek sapa sih mau iki kok Ya. kok sangar ngono lho kok iso main lagu seangel iki kan bagiku angel toh soalnya aku dulu sih apa musisi ecek-ecek lah mas Iya. ngarani Oh. ya salah satu aku mau follow iki aku mau follow drummer ya aku mau follow gitaris itu basis ngono terus mana aku ndelok PC iki sangar cak gitaris iki aku ndelok di main kayak ngono kan tapi gene kan lilik ngono nek main Oh. ya terus akhirnya ya sih asik iki nah ceritanya itu kan pas itu aku juga suka datang ke event di Jepangan terus kebetulan ini dia datang juga Oh. nah, terus habis itu lu kak ini dia bikin status lo kak lagi di sini ya terus ayo meet cerita Oh, itu modusmu. Iya. Tapi Itu aku punya akhirnya potensi, tapi aku- memang ya itulah intinya. ya akhirnya aku jadi vokalisnya Vokalisnya bandnya itu. dia gitu. Oh. Berarti ini semua teman-teman ini punya band semua ya? Punya band Ada. semua. Ada. Punya band semua. Bandmu di Kojitsu apa? Ya Retraction itu tadi. Enggak, ya wis outsourcingan. Oh. Karena kan udah gak ada band keras, jadi siapa yang butuh personil yang camputan gitu. Iya. Oh, Season player. Season Season player. player. Jadi, Kalau sampean apa, Mas? kalau sekarang yang lagi jalan sih Ruby Wave sama Tihar. Ruby Wave Ruby Wave. sama T-Heart. Iya. Tihar. Itu apa, Mas? Kalau Ruby Wave, Kalian konsepnya kayak gimana? kalau Ruby Wave konsepnya lebih ke kayak Sinaringo sih. Sinaringo ada penyanyi solo. Sinar Indo. Sinaringo. Oh, Sinar Indo. Aduh, tak kira apa ya? Pabrik tadi. Sinaringo ada. Sinaringo. Atau Ado ya, Ado. Ada vokalis namanya Ado gitu juga. Oh. Terus kalau yang Tihar itu baru sih dan memang kalau di Jepang-Jepangan dia masih baru banget ya. Baru kemarin. Baru kemarin ya. Sama Sama pegang apa, Mas? aku gitar. Kita Iya. udah BG berarti. Iya. Oh. Sampean, Tidak Mas? alam aja. Aku Jangan saya tanya dia kan kontak ketek dia. cerita kok ini betul kan. Oh iya sih, ya oke mau ngomong silakan. Yang satu yang musik keras lainnya juga ada. Ada kontak ketek. Oh, counter attack. Yang pertama, yang kedua ada Ama itu baru mau tak bikin juga. Oh, sampean berarti ada berapa? 2 project juga. Berapa ya? Dia kan season player juga masalahnya. Ya. Oh, iki podo iki. Bodoh. Sejuta umat. Band Gitar bisa. utamanya Ya, di itu drum. Konteks. Oh, drum sejuta umat bisa nih. Dalam sejutawan. Ya 2025 dan sejutawannya selancar gitu. Oh, alah, ya. Counter attack itu kayak gimana, Mas, konsepnya? Sebenarnya konsep kita dulu tuh ada penyanyi yang namanya Lisa ya. Jadi Lisa. Lisa, Blackpink ya. Oh, bukan. Iya. Mamba. Lisa kita cover lagunya dia.
Tapi makin lama kita kok kayak kita lebih enak ngarahnya ke agak sedikit metal gitu ya. Nah, cuma metal yang masih bisa diterima. Jadi kita kadang kalau ide metal itu dari siapa? sebenarnya gitarisku tuh udah metal banget adanya. Nah, Terus vokalis tuh cewek, meskipun cewek dia. Iya. Looks-nya mungkin K-pop ya. Looks-nya Korean-Korean. Looks-nya gitu. Korean. Tapi Oke. ternyata dia tuh sering dengerin musik yang metal. Menarik. Ya. Tiba-tiba tercetus, aku pengen ini dong. BMTH yang sama baby metal. Metal. Kingslayer. Kita bawain dan itu pecah rame banget dan itu sampai sekarang kita masih nyari setlist yang hampir sama kayak gitu. Berarti konsep Kingslayer itu formulasinya yang kalian pakai di Counter Attack Enggak juga. atau gimana? Enggak juga ya. Formulasinya kita ke Counter Attack kan mesti lagunya yang harus bikin orang itu jingkrak-jingkrak gitu. Iya. Tapi tetap tidak terlalu heavy gitu. Nah, jadi menarik ini. Koyoke diundang si ya band ya. Bisa. Kalau tahun ini ya teman-teman Counter Attack ini yang paling produktif dengan album yang baru muncul ya di 2024 akhir ya Mas ya. 2024 akhir. Album. Lain lagi masih yang lainnya masih That Voice Make Us Strong. Iya, This Voice Make Us Strong. Keren sih. Ojo di-spill kabeh iki kan tak undang maneh iku. Oh iya. Konsep lagi. Spesifik Counter Attack kita bisa. Itu aja. Iya, tunggu aja. Bahanku kontek bahan gak jauh. Kojutsu ini kalian ada basecamp apa bebas Mas? Kalau Basecamp official di tahun ini ya kita sudah koordinasi juga sama pemiliknya. Itu kita ada di Rumah Tada Distrik di Jambangan. Rumah Tada Listrik. Rumah Tada Distrik. Distrik. Distrik ya. Rumah Tada Distrik. Jambangan. Jambangan. Tinggal nyebrang sungai. Iya. Jadi kebetulan owner kan juga Teman Kojutsu. Alah. Ownernya Kojutsu juga. Terus sama di Eitaro itu di sebelahnya SMP 13. Jemur Sari. 13. Iya ke Ado juga ya. Iya. Selatan ya itu. Iya, itu ownernya juga Ya enggak dari Antum kan jauh. itu juga ownernya juga mantan ketua Kojutsu juga dan dia mengoperasikan ya untuk dijadikan buat tempat cangkro Basecamp. Iya. Buat teman-teman ini misalkan yang tertarik dia suka budaya Jepang juga, terutama dia suka musik Jepang. Kalau pengen gabung Kojutsu, itu apakah harus punya band, harus bisa musik atau gimana, Mas? Kita nampung semua sih Mas. Kita nampung semua. Di antara kita juga ada yang nikmat aja, bahkan memang tujuannya buat gabung ya pengen nikmatin teman-teman manggung mungkin atau ada yang pengen belajar dari teman-teman yang dari dalam belajar musik lah misalnya. Ada juga. Terus ada juga yang ilustrator juga, terus ada yang fotografer juga ada. Ilustrator tuh berarti mereka Gambar, bikin manga. anime itu jago. Karakter. Iya. Dan Itu juga bebas. biasanya ilustrator tuh kok di kita itu biasanya dipakai untuk kalau kita mau bikin pamflet ada Iya event sih. apa Kepake. kepake banget. Sama merchandise. Merchandise Merchandise juga. merchandise kan pasti bikin merchandise juga. Ya, dan teman-teman kita juga ada juga beberapa yang cosplay juga. Kita nggak untuk Kalau cosplayer bisa. Ada. Boleh berarti ya. Nggak harus musisi. Iya. Jadi kan kembali lagi ke ke tema awal gitu. Kojutsu yang pas awal-awal kan nggak cuma musik doang. Ada cosplayer, ada Bisa. Jadi memadai tempat nongkrong selain di event. Selain di Iya. Jadi teman-teman nih kalau pengen kumpul-kumpul nggak harus nunggu ada acara. Ada event. Pengen ngobrol-ngobrol, bahas apa misalkan ada sesuatu yang baru tentang Jepang ya. Ayo sini. Ada ini nggak kayak jadwal rutin kumpul kalian atau Jadwal random aja? rutin kalau yang paling diagendakan ya itu ya Japan Music Night sih. Jadi itu gigs itu. Tapi kalau untuk Itu cangkruk apa Mas? Bulanan? bulanan. Sebulan sekali. Ya, kalau untuk cangkruk yang ketemu gitu paling yang kita di grup WhatsApp itu
Ngumpul di sini. Kalau lagi ngumpul di sini Sakrilingi lah Ya, ya. feelingnya aja. Oh iya. Umpamanya kafenya libur, oh nah STMJ. Ya SMC. Iya, seperti itu. Saonoke ya berarti. Wah, Tapi sing bujangan ojo agak STMJ. Iya. Apa iku? Di sini aja loh, di sini aja. Pas. loh. ada efeknya. Ada efeknya. Efek natural. Oh alah, ya. Sama ini Mas, aku penasaran. Aku ngertinya budaya musik Jepang itu kan identik dengan Harajuku. Nah, teman-teman Kojitsu itu juga kalau manggung juga Harajukuan apa? Oh dulu. Iya dulu pakai itu. Banget. Pakai kayak gitu. Sekarang ada satu. Ada Sekarang ada satu band itu dia kalau tiap kali manggung itu selalu Ala-ala kerajaan. anak-anak Ala-ala kerajaan. vampir. Anjing saya iki kerajaan Indonesia iki pojok mana Ya kayak visual king, fish king. Ah ya, visual kei. Visual king. Enggak sih tak kerajaan iki sampean ngomong kerajaan sih Kayak kepala aku iki Dracula. koyo Ameling Darmo kali. Eropa. Juga hampir-hampir. Oh iya Itu Ada sampai di ada taring-taringan. taring-taringnya. Itu Mas, Mereka bikin kan. Wih. Menarik tapi lek dibayangno ribet. Pasti sih. satu ribet dua panas, Pak. Ya mana? Oh, Kalau panggung nggak ada kipas tau, ya memang ada itu. Wah. Jadi kasarannya mereka cosplay Dracula, ada cosplay vampir, tapi Ah. sekaligus ngeband. Nah, kita Ngeband. bayangin aja. Oh, oke Jadi main kita udah panas nih ya, udah panas gue terus udah pakai cosplay juga, pakai jubah pakai baju-baju yang apa namanya viscose dress, pakai Iya, iya. high heels. Itu ada sekarang Ada. kita ada yang seperti itu, Ada. ada yang sudah jalan lagi jalan kayak seperti itu. Tapi itu sempat masif Mas di tahun 2000-an ya Mas, Iya. 2005. Awal-awal tuh masih. masif. Itu banyak banget yang kayak Banyak gitu. banget. Banget. Paling suwe-suwe pegel paling arek-arek yo. Paling ya. Paling ya. Wah, bos. Enggak, mungkin karena kita merasa bagus tuh gak cocok ya gitu. Sementara yang punya Iya yo. Aku bayangno. ya. Iya. Lek sik enom ngono sik Sih pantas Masih masih oke. oke. Ya, aja. ya. Wis tuwa iki. Wah, masing. Nonton Melayu iki. tapi cosplayer tertua umur piro, Mas? Waduh. Yang kalian tahu. Iya, ketua sebenarnya gini, kalau Kojitsu sendiri itu ada dulu itu satu divisi cosplay sendiri memang. Ya, Nah, dia itu besar dan akhirnya dia pecah. izin ke kita, diskusi kita bareng, mereka mau bikin Fonda sendiri namanya Kosura, cosplay Surabaya. Cosplay Kosura. Surabaya. Itu saudara itu masih sama Kojitsu tuh. Iya, iya, yang ibaratnya pecahannya kok Pecahannya. Jadi mereka Mereka bikin- anak yang Kojitsu juga anak Kosura Jepang. Iya, teman-teman kita masih Ya masih terafiliasi lah masih ibaratnya. berafiliasi, masih akrab, masih tetanggaan. Tetanggaan. Satu tongkrongan. Iku Ya. gara-gara sing iki mau lho. Wis Iya. tuwek kate Harajukuan. Cosplayer tertua umur piro, Mas? Cosplay tertua Itu siapa ya? siapa Mas ya? Okai. Okai ya? Oke juga jarang cosplay. Iya sih. Tapi- tinggi kan? Tinggi ya. Tapi karakter sing tua yo akeh sih. Ya. Cek kura-kura yo iso Iya. kura-kura. Paling tua sih ada sih teman-teman kita yang tua dan masih aktif, Mas Amin ya. Ya, cuma dia kan Kamen Rider jadi Topeng bukan atas. Ya. Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam. Nah, kalian ngerti gak sih iku anak-anak iku niku gawe kostum dhewe apa Bikin Mas. Bikin. Kalau Kamen Rider bikin ya. Bikin. Tapi ada sewa sih, kalau zaman sekarang sewa ada. Tapi iya, Ada Kamen banyak Rider tuh- persewaan sekarang. Jarang kalau yang Kamen Rider. Iya mahal, ada pun mahal. Mahal, ada pun mahal. Jadi mereka tuh alternatifnya bikin bikin. sendiri. Bikin sendiri dari usaha hati gitu Mas. Oh. Bahkan sekarang itu kalau Jepang-Jepangan itu ada jasa bikinin kostum, ada jasa rental kostum. Tuh, Wih, ada. jadi Bisnis juga. Juga. Di bisnis. Di event ya, di event di luar sana di Karena yang kreatif punya banyak kostum di rental. rentalin. Oh. Dan itu arahnya semua dibesar di teman-teman Kosura. Berarti kalau sampai direntalin segala macam artinya kan ada demand-nya dan artinya Iya, kan banyak. artinya kan untuk bisnis itu bisa jalan kan artinya kan demand-nya cukup ya berarti banyak juga eventnya ya Mas ya. Banyak Mas. Itu Sangat banyak.
paling rekor ya yang kan aku di Kojitsu dijebloskan jadi ketua. Dijebloskan jadi ketua. 2022 sampai hari ini ya. Itu tercatat di 2023 itu ada satu hari Surabaya Sidoarjo aja itu 7 event Mas, satu hari. Satu hari Nah, tujuh event. Ya. Oh iya. Itu Dan tujuh-tujuhnya rame. 7-7-nya nggak tahu kalau Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi 7-7-nya ya nggak mau mengalah gitu nggak ada. Mungkin karena memang paguyubannya belum terbentuk waktu itu ya. Jadi mereka nggak tahu kalau misalkan ada event 7 sekaligus di Tapi hari itu. paling tidak kan banyak IO yang mencoba masuk ke Jepang. Iya, banyak. Semenjak Kalau- 2022 ya. Iya. Kalau Iya. dulu kan kampus kan. Dulu kan fokusnya kan anak-anak kampus, UNER, MESA. Anak-anak sastra Jepang ya Iya, biasanya. kan. Kan sekarang sudah global kan, di mall ada di mana. Nah itu aku juga penasaran tuh. Ketika akhirnya komunitas di Jepangan ini rame, kemudian mencuri atensi korporasi yang melihat ini kan ketika ramean berarti ini market kan. Nah, Hmm. Itu apa yang terjadi di komunitas? Kalau Ada penolakan atau akhirnya kalian berhasil menemukan cara untuk bisa bersinergi atau gimana? Kalau selama di Kojitsu sih kita welcome ya sama hal itu kan, itu membantu komunitas juga untuk membesarkan teman-teman yang di dalamnya juga kan. Ya. Terus eventnya juga Membentuk ekosistem. juga itu jadi simbiosis yang mutualisme banget sih buat kita. Terus juga kalau misalkan untuk teman-teman di luar sana kayak Kosura gitu ya, dia bisa diangkat teman-teman cosplayer barunya bisa jadi BA-nya dia cosplay terus promoin produk kayak gitu bisa jadi. Oh. Tuh, sama kayak kalau di band dia mungkin ada teman-teman yang UMKM dan buka usaha misalkan Merchandise. parfum ya, merchandise ya. Oh iya, kita pernah di Nah, endorse. juga ada endorse parfum. Karena unik ya, itu ada kayak gitu. Jadi masih bisa bersinergi dengan produk yang dibuat sama teman-teman UMKM, teman-teman perusahaan gitu ada. Masih bisa. Oh, oke. Kalau dari musiknya sendiri, Mas, seberapa banyak gigs musik di Jepangan itu di Jawa Timur coba? Kalau Jawa Timur, mungkin sampean ngerti juga. Ya, kalau gigs ya yang memang band, nah itu sayangnya itu dari tahun 2022 ke 2023 2024 itu sempat memuncak tapi cepet turun. Oh. Cepet turunnya itu karena pilihan makin banyak. Jadi kayak idol gitu. Sekarang kalau kita lihat 2024 awal sampai hari ini ya mungkin ya itu masih banyak didominasi sama teman-teman idol. Idol itu yang kayak dance cover, itu banyak. Itu lokal itu banyak kan. Itu ada tak di Kojitsu yang kayak gitu juga? Teman-teman idol yang vokalis yang idol tapi juga pengen gabung di Kojitsu karena pengen upgrade musikalitasnya itu ada. Tapi nggak banyak. Berarti apakah selain Kojitsu Surabaya itu juga rame juga Mas komunitas-komunitas lain? Khususnya Pulau Jawa sih banyak. Jawa banyak. Juga misalnya Yang bandnya rame itu Semarang kayaknya. Semarang itu kalau bikin event bandnya selalu banyak. biasanya selalu banyak dan penonton gak munik Mas. Oh iya? Jadi aku pernah sih waktu itu main dengan suatu band di Jepangan itu di Main di Semarang. Semarang. Iya Semarang. Dari awal dari jam jadi itu jam 8 ya. Jam 9, jam 9.10 ya. Sampai jam 9 bengi. Iya. Sampai acara iku gak sepi Mas, sampai membudak sampai mencoba. Wih. Sing nonton. Dan itu memang second city ya kita ngomong. Second city dari Jawa Timur. Nggak dari Jawa Tengah ya dia. Iya. Kota Jawa Tengah itu rame Mas. Dan penontonnya tuh hype. Gak pernah sepi, gak mone Mas. Dinteni, cuma gesang lagi sama mandeng dinteni. Iya. Berarti Solid fanbase-nya bagus. tapi ngomongin soal itu Mas, mungkin sama juga lewat ya di sosmednya kan apa Iya. sama ya. Fenomena
fenomena laron atau Soalnya joget laron. Anjir, itu apa sih? Fun fact-nya, waktu itu terjadi aku di situ. Iya. Oh iya? Kita di situ. Setelah aku main, Nyene-nyene. Itu di TP. setelah Counter Attack main, Oh, iku nang TP. Iya. Iku di Surabaya. Acara Eko Jitsu. Acara teman kita. Oh. jadi setelah bandku main aku turun kan di belakang. Si Habis Idol- kontrak itu. Habis Counter Attack itu. Iya. Counter Attack Ya, si Idol naik terus ya itu Dari terjadi, Bandung, aku ya? lihat di belakang itu. Iku apa sih? Joget Joget laron. Ya itu Itu emang istilah di kalian. Itu yang dibaca-baca itu ya, itu tadinya itu mau jadi kupu-kupu Mas. Tapi Tapi maga. Jadi ada laron. Oh, niatnya kupu. Iya. kupu-kupu kan nggak mungkin geradakan ya. Cuman itu Sayapnya kan gede. cuman karena Banyak yang mau jadi kupu-kupu, makanya iya dia laron. Cuman lek kupu-kupu kan elegan ya. Iya. Terbangnya dhewean. Iya. Karena iki ngrodok. laron. Mas. Jadi ini laron. Nah, selain itu kan sampean tahu yang apa neriakin lantai itu loh, Mas. Iya. Yang marahin lantai. Iya, gini. Marahin lantai itu Iya, iya. juga salah satu kultur idol. Jadi kayak untuk ya jadi Kultur enggak cuma di sini toh. Itu fenomena yang terjadi di Iya. Ya, Heeh, itu lapo. ya itu apa ya kayak kayak itu loh, nyemangatin diri iya kayak sendiri. iya kan nanti idolnya juga. Jadi kan kalau di Jepang itu kan di kultur idol Jepang itu kan ada yang namanya oshi. Oshi itu Maksudnya kayak apa? dari misalnya idolnya ada 5, kamu memfavoritkan satu kayak Andalan. andalan dari idol itu yang kamu favoritkan siapa, jadi itu kayak nyemangatin Oshimu itu Oshimu, tadi ya. jadi kayak teriak-teriak Nyaman. kan kayak ya pada kayak band-bandan ini kan kudu njaluk penontonnya semangat wah Iya, iya, iya. itu sama kayak gitu Kayak misalkan gitaris lagi solo dia gini-gini. Kalau di idol dia marahin lantainya. Itu aja sih. Haji kocak ya hasilnya penonton ini kalian ya. Kocak. Seru hasilnya ya. Seru. Tapi mereka jadi fenomena internet kan kemarin akhirnya. Iya, Tapi iya. itu teman-teman gimana tuh? Gak apa-apa ya? Kita seneng ya, seneng sih. Iya, karena sebenarnya justru karena itu banyak yang tahu kan Iya, akhirnya banyak kan. yang tahu. Dan juga itu kan iya. juga ya itu keasikan mereka ya. Keasikan Dan mereka. selama nggak negatif kan ya oke aja. Ya. aja. Aku ngerti gak? Aku ngerti nek teko sapa? Iya. Bojoku aja. Iya kan lewat dari ini medsos kan. Iya, nanti di blog Malah ini. TikTok. Istriku itu kan awam soal musik ya. Ya. Nah, dia ngerti suaminya itu Nah, musik. ya aktif di musik. Dengan polosnya dia itu tanya, yang joget laron itu apa? Joget lah. Aku ya gak ngerti kan, karena aku gak ono nang scene musik ekstrim. Terus aku Iya. dikasih tahu, Iya, iya. dikasih tahu iki loh. Apa iki anjir? Banyak duduk. Oh alah. Ya, jadi dan itu pun tiap lagu itu ininya beda, chantnya kan nek ngaran itu ngechan Mas, jadi kayak ngechat. kayak Apa oh, itu? oh itu loh kayak gitu. Oh itu namanya ngechat. Cheerleader sih loh. Iya. Kalau Kayak semangat itu cheerleader. ngecan nih. Ngecat. Oh Itu alah. setiap lagu itu Istilahnya beda-beda. Beda-beda tekniknya. Jadi kayak Beda-beda cara Cara- ini. cara Beda. ngechannya. Jadi Tekniknya kayak beda, Mas. kalau Oh, satu, anjir, orang satu lagu tekniknya. marahin lantai, lagu yang lainnya yang apa tari apa Tari itu tadi Oh. beda-beda. Nah, Itu juga nggak berlaku di idol ya. Ketika band membakar lagu Juga. idol, mereka melakukan seperti itu juga sama. Iya. Jadi kita ngebawain lagu JKT ya katakan. Mereka juga saya gitu juga sama. berarti Counter Attack sing cenderung musik keras. Iku penontonnya ya ngono Mas. Pernah. Iya, ada. Pernah. Bisa Anjir, juga. semangat. Makanya aku juga nggak mau apa ya nggak mau ngeremehin dan aku fun aja karena Fun ya. banyak gini loh Mas. Misalnya dia idol nih suka idol bilang Iya. Ah, nggak pernah nonton Counter Attack nih. Iya. Counter Attack naik nih. Dia akhirnya kan nonton. Iya. Oh, ternyata dia itu setelah nonton dia akhirnya wah dan ini sangar nih gitu kan. iya. Kan harusnya dari orang-orang yang di situ kan. Iya. Jadi kita nyaring penonton, nyaring buat orang yang suka kita kan dari orang Indonesia. Jadi Oh, anjir. fun aja tuh mereka. Berarti apakah acara di Jepangan itu musiknya selalu bercampur seperti itu, Mas? Selalu bercampur. Campur sih. Berarti di situ ada idol, Ada Japanese rock, Japanese pop, sampai sing metal bisa mental ada campur ya? Iya, bisa manage Ya, Ah, iya. serata itu.
dan penontonnya memang selalu seseru itu. Iya. Pasti. Dari zaman kuliah sampai hari ini kayaknya. Aku boleh pengen teko nang acara Jepang. Gaskan aja. Kita terdekat ada Mas di Jap Noise Fest itu ini promosi ya. Iya, iya sih. Ini kapan-kapan? Kita ada Jap Noise Fest itu kolaborasi sama Jap Noise Fest itu di tanggal 15 Februari. 15 Februari. Oke. Februari itu di Balai Pemuda hari Sabtu. Balai Pemuda. Di situ kontennya ada macam-macam ya. Kita ada datang guest star idol juga, ada cosplay juga, ada lomba band. Kita Jadi Coswalk itu festival band. Cosplay. Cosplay kayak fashion tapi cosplay. Iya. Iya kayak Gitu. jalan. Jalan. Ya, Coswalk gitu ya. Tapi coswalk dari Oh, cosplay walk. Walking. Oke, oke. Itu kan gaya-gayanya dia kayak mengenalkan animenya. Misalnya Oh. animenya itu pedang-pedangan ya. Ya pedang-pedangan yang positif ya. Ya. Itu dia juga menit. Jangan sih positif sih. Ya, itu beda itu. Kita bahkan nggak mikir soal itu. Padahal pikiran itu negatif. Pedang-pedangan kalau kayak gini-gini juga mereka mengadakan semua Ya. iya, Gimmick-gimmick. Oh, iya. Itu cosplay. Nah, ya. Wah, iku sing angel sing cosplay dari karakter sing kekuatannya gak iso dipraktekno nang dunia nyata iku ya apa ya? Dia kadang kreatif Mas, jadi pakai DIY sendiri dia kayak misalkan efek efek api misalkan dia Api, pakai kertas yang kertas. dilebokno nang ini terus dia kreatifnya anak-anak unik-unik. pedangnya dikasih lampu isok nyala Habis dikasih asap juga, Asap-asap. asap dari Oh, Ada. Dulu ada pertunjukan dulu kan ada Iya. kayak pertunjukan berapa menit gitu kayak fighting gitu. fighting itu namanya cosplay competition. cosplay competition. Jadi Sama kayak Arab. satu scene dari anime itu diperagain gitu. Iya. Tapi justru menariknya di situ ya, karena kan Ya. kita udah tahu karakternya dan kita tahu kemampuan dari karakter tersebut. Pasti kita penasaran, wih, arek iki kok mendemonstrasikannya kayak apa gitu Iya kan? benar. Oh, alah. Bahkan Arab pun ada loh kos. Di Arab Di Arab ada. Ah, Jadi anak Jawa Timur ada ya? ada. Jadi kita teman kita di Kosura itu ada yang ikut WCS namanya World Cosplay Summit. Itu dia itu acara internasional. acara internasional. Cosplay ya. Dia adainnya tahun lalu di Arab tapi Mas. Di ada, wih, acaranya certified halal. Itu alhamdulillah teman kita yang teman Kosura itu dia juara 4. Juara Iya. 4 Juara internasional. Internasional Jawa Timur. Dia posisi Anjir. keempat. Sangat. Itu namanya Mbak Unu sama Mas Oci ya. Soci. Oh, pasangan. 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 Dia bisa macam-macam, bisa pasangan, bisa kalau agak banyak dikit namanya Itu kabaret. jadi apa itu? Juara 4 itu. Ini Mononosuke ya. Itu kayak Mononosuke. studio Ghibli, dia anime dari studio Ghibli yang memang cari Oh, tak kira Momonosuke One Piece. Sing Bukan. Kecil mesum nih. Bukan. Bukan. Itu Itu lah gampang ya. nggak gampang lah. Susah ya. Ini dia dramatik gitu. Kayak pantas sih. Waduh, keren enggak gitu, Cuk. Enggak ada. Sampai ke ranah internasional. Cosplay itu apakah harus Jepang, Mas? Soalnya aku pernah lihat cosplay yang jadi Iron Keren Man, ya? cosplay Marvel, Sebenarnya banyak juga. Resident Evil kan ada. Kosnya kan dari kostum. Iya, kostum. Kostum play. Kostum Cosplay. Macam-macam mulai. Bahkan pas itu ada loh Mas dari Kung Fu Hustle yang jadi ibu-ibu. Ibu kos, ibu kos, ya. Sering ada kayak gitu. Itu gampang aja, Oh, iya. dasteran rambutnya di. Iya, sama ada rokok-rokokan. Rokokan, iya. Gitu. Gitu. Ada besoknya juga. Mirip presiden dong, apa cosplay dari presiden. Iya. Oh, serius gak apa-apa? Enggak apa-apa, Mbak. Jadi Pokoknya kostum play ya? udah mulai apa ya? Udah mulai melebar ya. Lebar. Cuma Jepang aja. Kreativitasnya udah bisa Bahkan dilebarin. dari game sekarang. Game, Genshin Impact gitu. Terus Resident Evil. Oh iya, karakter Mobile Legends ini kok Iya, bisa itu kok. Itu bisa di cosplay. Ini. Tapi tetap acaranya adalah acara Jepang-Jepangan. Tapi acaranya juga. Karena yang memadai untuk itu kan acara Acaranya Iya sih. aja. Masa acara Jepang-Jepangan soko mana ya? Masifnya di acara Jepang-Jepangan dan startnya juga dari Jepang sebenarnya budaya Jepang. Paling akeh
paling maksudnya paling sering lah kalian lihat kayak tadi gimana? Kalau itu tahun 2024 itu paling banyak Genshin sih, Mas. Iya, Genshin Genshin Impact. Heeh. Genshin Impact banyak. Sama One Piece One Piece tetap masih banyak yang Iya sih. Dari Itu sampai nak event ono Luffy 5 ketelu. Iya. Masih kurus cilik lembut kalau Iya, bener. sisi rapat get loro ya. Dahal iya. Sing jarang temu One Piece ku Bohan kok. kita tahu arahnya kemana. Susah. Susah. Nami juga. Ya susah. Iya, namanya juga susah. Susah itu karena fisiknya apa pakaiannya? Pakaian. Soalnya karena beberapa event itu kan juga merestrik Iya. pakaian terbuka. Oh, Soalnya iya. banyak yang umum, jadi kayak anak-anak kecil gitu bisa. Bisa ikut. Oh, iya, ya. Cosplay itu bisa nggak terpaut umur berapa sih, karena kan cosplayer kartunya sendiri bahkan kan ada yang masih anak-anak kayak Iya sih. Spy X Family itu kan Tapi anaknya. ini juga kan ditakutkan untuk yang di luar Jepang kan, kalau di mall kan orang umum juga bisa Iya. ngintip kan. Oh iya, Iya. soalnya kebanyakan acara kayak gitu di mall Mas ya. Stigma orang kan bisa beda-beda. Kok Gini, pelan ya. gitu, Ini kok bajunya gini sih. Padahal dia nggak tahu itu sebenarnya dari Berarti di acara kalian ada apa namanya kayak rules. Iya. Do's and Don't Terkait- ada. terkait Do's and kostum. Don't-nya ada. Do's and Don't-nya ada. Lah tadi blok ya apa ya? Blok One Piece. ya itu tulang Bisa. Ada, Jadi ya. mungkin pakai topeng, pakai helm bisa. Spandek. Spandek. Spandek ireng terus Dikasih keluar Warnanya. Ya tergantung kreativitas. Frankie mana? Waduh, Tangannya kotak. badannya kecil. Iya. Kak iki sikile Sikile sepakan tok. sepakan tak bisa. Kalau di 2010-an itu banyak yang ini malah armor itu. Armor. Oh iya. Oh, Armor yang gede kan. Gundam itu pernah di cosplay tuh. Gundam. Gundam loh mas. Gundam robot. Ini kan ada cosplay. Sampai ke Delta yang ada Transformer. Nah, itu dulu banyak di tahun 2010 kayak gitu. Iya, itu ada yang cosplay. Iya sih tahun segitu ya. Aku soalnya pernah lihat awal-awal Marvel sih, rame-rame Marvel lah. Iku ono sing cosplay Hulkbuster iku. Iya. Iron Man sing Hulkbuster. Ya, alasannya itu. Iku ternyata sepatunya doa aja. Iya. Jadi dia kayak nenek ngono. Enggrang. Kayak enggrang ngono. Itu kan tebel gitu. Tebel. Iku nek sing cosplay ribet-ribet kayak ngono tengah-tengah acara kan kalian mall ya. Iya. Adem tuh. Kepoyo ya apa ya? Wah, itu Nah, itu banyak. Itu agak banyak sih. Pemesan. Kesek. Ya apa? Oh, itu kan agak susah juga itu. Ya itu ribetnya jadi Ribetnya cosplayer. cosplayer. Iya. Tapi di samping ribetnya, mereka tuh fun dengan hal-hal kayak gitu. Iya. Dan mereka tuh kayak, kok gak apa-apa cosplayernya. I'm happy with that. Aku senang sama itu. Kadang untuk penumpakan ini loh, kadang di kehidupan nyata dia tuh orangnya pendiam banget. Oh. Tapi setelah dia mau Pakai cosplay, kostum itu, setelah pakai pakai- kostum dia lebih pede gitu. Iya. Pede. Mau ngomong sama orang. Ketika sama orang jadi lebih enak. Apalagi mereka tahu di acara itu semuanya memiliki minat yang sama. Minat yang sama. Sehingga tidak terasa aneh untuk mengobrolkan Iya. yang seperti ini. Oke. Nah, Bisa. ini ngomongin acara yang 15 Februari Iya. tadi. Apa tadi namanya, Mas? Jab Jam noise. Jab Noise. Fest. Ya. Jab Noise Fest. Jab Noise Itu pakai pakai Z. Jab Jab Noise. Ya agak alay pakai Z. S-nya kan pakai Z. Oh. Ya jadi tengah Z tuh, alay. Alay. Buzzer. Untungnya PK ganti V yo. Iki kon tak turun kene tak smack. Dia anak kursi lah. Itu emang acara tahunannya. Kalau itu Fujitsu. kita kolaborasi dengan IO namanya TM Organizer. Terus dia itu membentuk event tahun ini, event pertama mereka namanya Jab Noise Fest. Nah, itu dia ngajak kita berkolaborasi. Nah, kita masukkan konten kita di situ namanya Road to Japan Overdrive. Nah, acara Japan Road to Overdrive. Japan Overdrive. Kalau acara komunitas kita yang ikonik itu Japan Overdrive. Itu acara Komunitas. tahunannya Kojitsu. Enggak tahunan sih jatuhnya. Iya. Nah, Kan, Semacam hajat besarnya. Hajat besarnya. Komunitas lah. Rioyone arek. Rioyone. Oh, ya. Itu apa itu, Mas? Itu kalau Kojitsu Japan Overdrive sendiri itu dia kayak ini penilaian orang-orang luar ya. Itu Iya. kayak soundrenalinnya anak-anak wibu. Ya. Wih. Karena kan dari namanya aja overdrive gitu. Overdrive Japan lah. overdrive. Efek motor. Iya. Iya, itu Ya, maksudnya. caranya gitu. Oh, alah. Jadi semua Semua full band. sehari itu spin aja. Ben-benan tok. Oh, nggak ada konten-konten lainnya.
Dulu Ya, gitu. mungkin diselingi. Mungkin yang bisa kita masukkan kayak Koswong itu masih ada. Masih ada tapi tidak masuk panggung. Ya, tapi sajian utamanya Sajian memang utamanya musik. adalah Ah, musik. band-band. Band. Oh. Semua dari teman-teman kita yang Dulu terdata. di Cak Durasim. Cadurasim. Cadurasim. Terakhir di mana Mas terakhir? Ya, itu Terakhir Cadurasim. di GC Grand City. Grand Grand City. City tahun berapa? Ya, 2022. 2022. After Work. Kita akhirnya bikin collab sama adiknya Koji sendiri, Kosura. Kosura. Oh. Itu kita karena kita komunitas Mas ya. Jadi ide itu nggak bisa habis gitu. Habis. Iya, iya. Nah, di sana itu kita bikin satu yang beda itu kayak biasanya kan teaser anak-anak cosplay itu kan biasanya backsound backing track ya. Ya. Nah, ini kita fasilitasi pakai live band. Gitu. Oh. Jadi mereka Indo bisa, backing track. iya, mereka Full bercosplay nanti musiknya dari band Band. Kayak live gitu. gitu. Wah, anjir. Gitu. Sama nanti di Japan Overdrive juga nanti Ya, ada ya. Seperti itu. Oh. Tapi Kapan, bukan Mas? cosplay ya, tapi Japan Overdrive kapan ini? Tahun? Japan Overdrive insya Allah Tahun sih, ini? insya Allah tahun ini ya Agustus juga sama Agustus. kayak Grand waktu itu di tahun 2022. Oh. Ini Boleh. infonya. Japan Boleh, Overdrive. boleh. Iya. Yang menikmati band-band yang ada di Cepangan. Tapi Japan Overdrive Japan Overdrive itu punya fun fact. Apa itu? Dia itu waktu itu di tahun 2022 ya kalau nggak salah Hmm. bisa tembus 6.000 penonton. 6.000 penonton. Ya, Sampai tiketnya itu diganti gelang mas. Gak apa kabel tis. Sampai tiketnya itu kayak Anjir. 6.000 penonton. Fun Iya. fact-nya itu ada 6.000 penonton. On Dan- the spot berapa harganya? on the spot kita cuma 30.000. 30.000. 30.000 kali 6.000 itu wes lumayan. Bos. Iya. Tapi yang gila sih Cibikon kemarin tuh gila. Iya. karena waktu itu juga apa namanya memecahkan juga Japan Overdrive Iya. juga sama. Itu bagus. Cibikon kemarin itu Cibikon itu acaranya Kojutsu juga. Bukan, teman kita juga. teman Malang gitu. Teman Malang. Oh, Dia udah keliling banyak daerah. Hmm. Daerah banyak Dan orang. acaranya gede. Memang Wah. ada. Memang itu. Dua hari. Iya. Kalau Japan Overdrive satu hari Satu aja. hari. Satu hari dan itu terus semeru. Iya mas, sedino mewah wes remuk kan dia itu. Kalau mana mas waktu Itu udah merger sama Kosura itu juga Merger. udah kita masih Masih kewalahan. kewalahan itu. Kewalahan. Iyalah, gile. Iya. Oh alah ya. sampai dibelani terpasang juga dari luar Jawa Timur udah teko. Iya. Sekarang tiketnya. Aduh, Wah, oh maniknya mikir. wah itu misal Jangan. misal tiketmu entek tapi ono wong luar kota sing gorong mlebu iku sungkan sih. Iya, sebenarnya Akhirnya ganti tes waktu itu. Tes ya Tes ya? masalah. masih ini sih. Stempel, Stempel kok. Sorry. Alah. Stempel lah masuk stempel. Ikan masuk. Itu bahkan di acara tinggal setengah jam itu ya orang masih mau Masih mau. Masih beli. Masih beli. Ada tinggal setengah jam. waktu itu ya, karena waktu itu kan after covid ya, jadi belum ada event gigs yang benar-benar live music gitu-gitu dan kita Iya, sibukkan iya. kita bikin semuanya beda termasuk dalam satu Berarti hari itu itu acara pertama ya. acara pertama setelah covid, Dan iya langsung gede-gedean. langsung nggak niat gede tapi Nggak niat jadinya gede, gede-gedean tapi gede. Oh, ekspektasinya pas itu berapa pengunjung asli? 3.000 mas Ganti aja. Tinggal itu aja. itu cuma cetak 3.000 waktu itu sama temen mas kebetulan Jerry kan tuanya waktu itu saya termasuk deket sama saya jadi tetangga juga kan nah, itu kita Oh. diskusi mas ini biasanya berapa kalau bikin event ya, Biasanya berapa itu kapasitasnya? ya kok yang 3.000 aja oh ya wes 3.000 aku nunut gitu loh karena aku kan baru pulang juga Kapasitas venue piro emangnya? kapasitas venue sebenarnya 3.000 itu untuk floor masuknya mas jadi trafficnya Tapi 6.000 lah. Ya diusel mas. Susulan yo. sampai Salah. duduk Duduk sampai dusel yos. Pokoknya apa? Ada euforia nang kuno. iya Tapi tetap enjoy itu walaupun Enjoy. sudah berdesakan. cuman ada kok rekamannya di Rekamannya ada. Bang. Di sosial media Sosial media itu ada. Berarti itu Overdrive 2022. 2022 Kemudian setelah 3 tahun ya, 3 tahun baru akan ada lagi di bulan Agustus. Agustus Nah, acara rotunya 15 Februari di besok ini. Oh. Ini untuk kedua ya? ini untuk kedua Kedua ya? untuk pertama di akan dibantu sama teman-teman di luar Surabaya karena memang core-nya Japan Overdrive itu
apa ya, menggali gak cuma teman-teman Surabaya tapi juga teman-teman luar Surabaya. Oh, Kadang saya wah, ya bener, ya bener nih. Iya kan temenan. kalau dulu 2016 tuh Mas, peserta waktu Japan Overdrive itu band Festival itu ada yang dari sekarang Mas. Sekarang ada dari Bandung Bandung ada. ada. Depok Berarti ada. kalian memang selalu ada road to gitu ya? Iya, Iya, tapi yang untuk yang ini enggak waktu itu. Yang Karena ini memang Oh, karena kan kondisinya Iya. bahkan ya. JO 2012 tuh rotunya ke sekolah-sekolah. 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 Obat alasnya ke sekolah-sekolah. Sekolah. Oh, iya iya iya. Tapi mungkin zaman itu arek band-bandan sih happening Masih banget ya. banyak nih. Gak di Jepangan dah, di semua Metal. skena ya metal juga arek-arek seneng ngeband kan. Wah, Sikat aja. Zaman-zaman kan ada seneng ngeband Mas. Iya. Studio kan bo. iya benar benar. Walah, iya iya. Sampai latihan nang om. Terus Saulo wis. Oke, berarti ini 15 Februari. Apa nama waktunya nanti, Mas? Jap Noise Noise Fest. Jap Noise Fest. Ya, in collaboration sama Ada. Tiketnya bertiket apa? Tiket Berbayar? ya. Tiketnya berapa? Udah Tiket di nanti virtual belikan kita apa belum? pre-sale insya Allah di minggu depan ini. Per hari ini ya. Per hari ini. Per Hari ini masih Iki koyoke tayangnya minggu kan. Minggu depan. Berarti kalian masih jualan nih. Ya, Oh, jualan. berapa? Ya, jualannya Tiketnya berapa? kita baru spill itu di minggu depan di hari Selasa insya Allah. Hari Selasa. Iya. Minggu depan. Iya. Tapi Yo, untuk Jelek. untuk ininya, untuk apa line up-nya udah kita munculkan dari idol sudah, terus dari teman-teman MC juga sudah, kompetisinya apa aja juga sudah. tiap hari ada. Tiap hari kita update. Oke, berarti kalau mau beli tiketnya kalian bisa Langsung kemana? aja ke link di bio di Jap Noise Fest. Jap Noise Fest. Ya, ya. Instagramnya apa, Mas? Jap Jap Noise. Noise Fest. JAPNOIZE Oke. underscore Fest. Ya, Atau langsung ke tak IG tulis lah Kojitsu juga. Ya, atau Sama mampir ke IG-nya Kojitsu juga ada. Kita kan in collaboration gitu ya sama Oke. postingan IG-nya. Acaranya di mana, Mas? Acaranya di Balai Pemuda. Kayak pemuda. Yang Gedung Selatan apa Gedung Barat. outdoornya? Gedung Barat. Gedung Barat. Oh. Presale ini dibatasi berapa? Pre-sale nanti kita akan Tapi terbatas. tapi ya? terbatas. Pastinya. Bisa pas. Pasti terbatas. Berarti teman-teman harus segera amankan Aman kan? tiketnya karena jumlahnya sangat terbatas. Jadi sangat Ya. terbatas. Tapi tetap ada on the spot. On the spot tetap Apa? ada. Tapi pasti harganya inilah. Iya. Beda, udah. Ada. Nggak jauh kok, nggak jauh. Nggak Jauh. Oh. Biar semua bisa beli. Oke. Nah, kenapa teman-teman harus datang ke Rotu ini kalau menurut kalian semua? Ya, karena event itu tadi kita sebagai komunitas itu Iya. tidak terbentur sama namanya konten. Kita pasti kasih yang baru. Nah, di Japan Japan Overdrive maupun ada teman-teman yang collab sama kita, itu pasti kita ulik apa yang baru. Nah, itu yang nggak akan ada di event lain. Oke. Kayak kok tadi yang 2022 sedikit dia cosplay yang biasanya pakai backing track, kita Ini pakai bawain live live music. music. Live Oh. Ya, keywordnya itu live music, intinya itu. Ini- Siapa yang di live music kan atau apa yang mau di live music kan itu nanti ada di Jam Noise Fest. Oke, berarti ini konten-kontennya masih rahasia. Masih Rahasia. rahasia. Oke. Secret. Ya, intinya tapi di live music. Kita tidak jauh-jauh dari itu. Kemudian untuk acara gedenya Japan Overdrive ini Ya. di Agustus. Agustus. Udah ada yang bisa dibocorin? Apa masih rahasia? Kalau ada yang bisa dibocorin paling ya konsep masih sama, full band, tapi bumbu-bumbu di belakangnya itu ada lagi. Oke. Ada. Pokoknya beda lah ya. Pokoknya tetap unsur utamanya tetap yaitu band lebarannya band ibu gitu. Makanya Bisa jadi Lebarannya ibu. bisa jadi ada band tapi penyanyinya ngedance laron tadi. Ya. bisa juga. Yang laron jadi bisa nyanyi ya. Iya. Bisa juga. Sebenarnya wibu kok apa sih? Bahasa Jepang atau wibu itu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, heeh. Wibu itu bahasa Inggris. WEABOO. WABO ya. Website ya. WO. Website ya. Dari kata wife sebenarnya Mas. Wife itu Bukan dong. Bukan. Jadi obrolan itu dari website Wibu yang apa? Amerika ya? Amerika iya. Tapi Oh, Bahasa- jadi ada satu forum. bahasa di Ya, internet. satu forum di situ lah. Di situ Nama tuh- forumnya wibu itu tadi. ya, itu banyak kumpul penyuka Jepang dia. Banyak Oh, di situ. iya. Oh alah, istilah wibu itu asalnya dari situ. Waifu loh. Iya. Waifu loh. Waifu beda. Oh,
kalau waifu aku ngerti. Iya. Itu biasanya bantal-bantalan gitu ya. Saya punya temen yang ingin menikah dengan anime. Sudah sampai sini memang Nggak sejauh itu. Sejauh itu levelnya udah high class ya. Itu udah masih bisa ketolong nggak sih teman? Sepertinya Bisa. Itu biasanya kalau dia ketemu sama cosplayer yang cosplayin waifunya itu Wah, tadi. ini tuh bisa ditolong ya. Ini ada yang nyata. Ya, mending datang ke event kita aja deh, biar Iya. biar ketolong gitu ya. Iya, Biar Pasti ketolong. rame. Sering datang ke event nanti aja. video ini linknya tak kasih ke temanku. Oke. Silakan datang. Aduh, dia pengen menikah sama buahhead kok. Wush. Siapa yang tidak ingin? Siapa yang Cari cosplayer yang seperti Bohan kok susah di Indonesia. susah karena kesalahan itu. Paling dari teman-teman yang kayak gitu ya, biasanya kita arahkan ke teman-teman pesura biasanya. Pesura. Biar dia bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang memang suka sama anime. Oh iya. Banyak juga kok teman-teman yang dari situ akhirnya berangkat jadi pasangan. Kayak Mbak Unu sama Mas Oci itu tadi yang menang award ke Cosplay Summit. Mereka ini sebenarnya pasangan gitu, memang benar-benar pasangan. Sekarang sudah menikah gitu. Memang suami istri. Memang suami istri. Ya itu. Awalnya Awalnya Partner kerja sampai akhirnya partner hidup. Oh Tapi memang benar-benar yang aku ikutin selama dia berkarya itu Shinlock-nya itu apa ya, kreativitasnya juga didukung antara satu sama lain. Jadi produktivitasnya itu bagus banget, Mas. Tuh, mereka bikin kostum sendiri, mereka bikin wig sendiri, bikin rajut sendiri. Itu memang tektokannya udah gila. ada yang bikin band sendiri. Ada yang iya Pacaran bikin band sendiri. Oh, itu Ada ya, ada sih. Ada itu ada. Ada nyindir ya. Biasanya modusnya ngono Mas. Iya. Biasanya mau enggak jadi personil tuh. itu band mana ya? Oke, terjawab berarti ya. Aku soalnya penasaran sebenarnya wibu itu aslinya opo sih? Karena kayaknya video bahasa Jepang sih. Bukan. Ya, soalnya karena Google Translate. Pernah Google Translate enggak ikut. Kalau bahasa Jepangnya ada sendiri, itu namanya otaku. otaku Oh ya otaku. Saya dengar kalau otaku namanya jadi band kalau di Jepangan Kalau di sini. ini kalau di nama band kan. Jadi dulu tuh sebenarnya nama otaku ini belum terlalu apa ya, belum meluas gitu. Meluas. Jadi kayak orang-orang belum kayak suka anime ya udah cuma sekedar suka anime Ya, aja. Nah, waktu itu band otaku ini ya karena kayak sudah mengenal lah nama otaku itu, otaku. jadi akhirnya mereka Diadopsi jadi nama band. diadopsi jadi nama band. Malah sekarang yang terkenal istilahnya wibu. Iya, wibu. Yang ternyata itu berasal dari nama forum. forum di Itu memang forum Jepang-Jepangan. Forum internasional. internasional Tapi itu spesifik forum internasional tapi Jepang-Jepang. Atau Iya. Umum, tapi tapi kasus ternyata- ngono. iya. Cuma di situ memang banyak. mayoritas Jepang-Jepangan. Karena memang dulu kan nggak ada satu forum khusus ya. Jadi orang-orang yang introvert itu yang kebanyakan di rumah itu nyemplung di sini. Oh iya. Terakhir nih sebelum kita selesai. Tapi bener nggak sih kebanyakan wibu itu arek omahan. bisa dikatakan iya bisa dikatakan enggak juga sih tapi rata-rata wibu itu anak yang suka kultur Jepang itu berupa kayak anime, jisoo kayak gitu. Ya jadi kayak anak yang suka nonton anime ini kan kayak apa hikikomori. Iya, Itu Mungkin jadi kayak dia itu shutdown di rumah itu tiap hari kayak nonton anime terus gitu. Karena kan apa namanya stereotip yang yang tak denger ya. Iya. Iku wibu itu no lab, Iya. Ya, no lab. anak rumahan. Ya itu Iya, kan mungkin karena masifnya mereka Tapi jumlahnya. setelah melihat teman-teman Kojitsu sepertinya jauh dari kata-kata itu karena Mungkin ini ya, kita yang ada di sini level kewibuannya nggak Beda-beda. terlalu tinggi. oh ya beda. Beda-beda. Yang beda maksudnya nggak sewibu itu. Nggak se-strict itu. oh, ya artinya tidak semua penikmat Jepang itu seperti itu. Iya. Oke. Terakhir buat teman-teman Hmm. dari teman-teman Kojitsu bebas mau ngomong apa, mau promo, mau apa, silakan teman-teman. Oke. Agun? Iya. Iya, jadi kalau buat teman-teman apa yang suka anime, suka musik ya, suka apa sama Jepangan, kalau mau gabung atau tanya-tanya dulu mungkin bisa datang ke apa basecamp kita di Nah, Rumah Tada di Distrik Rumah Tada di Distrik. Jambangan ya, bisa cek aja di
ya di bawah itu. Lihat Bawah, jadi tak sertakan linknya ya. IG kita ada di Kojitsu, bisa DM juga, nanti dibalas sama admin, nanti bisa tanya-tanya juga. Terus yang penting tanya dulu aja. Kita terbuka untuk umum. Nah, Oke. kita Siapapun yang mau dan punya minat di Jepangan, silakan. please welcome. Iya, kita welcome. Dan Kita juga satu lagi untuk terdekat, event terdekat kita di Jap Noise Fest 15 Februari Sabtu 2025. Oke. Terima kasih teman-teman Kojitsu udah mampir. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.